Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Antonius Giarno. Hari ini kita akan membahas topik yang sedang viral atau fenomenal sekali, terutama di lingkungan kita, di masyarakat Indonesia, yaitu tentang fenomena kecanduan judi online, terutama pada masyarakat di Indonesia. Tentu teman-teman kemarin viral ya, saat ini pun masih viral. Dari segi pemerintah Indonesia pun mengupayakan bagaimana ini bisa mengatasi judi online yang saat ini marak. Selain mudah ya untuk mengakses situs-situs dari judi online ini, ternyata judi online ini juga menjadi salah satu pemahaman bagi orang-orang ya untuk meraup dari segi keuntungan mereka itu didapat dari judi, tapi bukan dari bekerja ya. Padahal yang mereka lakukan dulu itu dengan bekerja, mereka dapat gaji, dapat uang ya kan. Sekarang fenomena yang terjadi adalah mengendalikan judi online karena mudah, hanya scroll seperti game itu, dan kemudian nanti akan mencari keuntungan dari situ. Ini topik yang sangat menarik, kita bahas. Ayo kita bahas untuk bersama-sama. Fenomena yang terjadi pada era globalisasi saat ini, tentu dalam kehidupan bermasyarakat dihadapkan pada perilaku sosial tertentu atau perilaku sosial masyarakat saat ini cenderung mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman yang serba kompleks akibat kemajuan pada teknologi. Nah, seharusnya kemajuan teknologi ini menjadi dasar untuk kita mengembangkan untuk literasi digital ya, untuk mengembangkan tentang kefasihan tentang teknologi. Malah rata-rata banyak masyarakat Indonesia ini menggunakan teknologi itu untuk berjudi online. Nah, mungkin mereka juga mengalami kesulitan untuk mengadakan adaptasi atau adjustment, menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang secara transparan maupun yang tersembunyi, baik secara eksternal maupun secara internal. Salah satu kasus yang perlu disoroti lebih mendalam saat ini adalah tadi, yaitu tentang maraknya judi online yang saat ini juga banyak terjadi di kalangan kita. Mungkin ada tetangga kita, teman kita, saudara kita, bahkan keluarga kita yang menjadi pelaku atau menjadi korban dari adanya wabah judi online ini. Nah, tujuan sebenarnya saya membuat podcast pada hari ini adalah tujuannya adalah kita sama-sama diskusi. Apakah seseorang yang kecanduan judi online ini dapat juga mengganggu kesehatan mentalnya atau kesehatan kondisi kejiwaannya? Perlu diketahui bahwa berikut dampak-dampak ya psikologi judi online pada pelaku atau pada seseorang yang sudah mengalami judi online itu. Mereka kok tidak bisa terlepas atau dengan mudahnya mereka mengikuti atau mudahnya dia tertarik pada judi, padahal mereka itu sebenarnya sudah tahu mungkin ya bahwa ketika dengan judi itu tidak ada pemenang. Yang pertama adalah mereka mulai kehilangan minat atau melakukan kegiatan lainnya. Coba bayangkan teman-teman, dengan mereka melakukan praktek judi online yang seharusnya mereka itu semangat kerja, mencari keuangannya itu dalam giat-giat bekerja, dengan adanya judi online itu mereka cenderung menjadi malas-malasan karena tinggal scroll saja kayak main game, terus kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan. Nah, bayangkan kalau semua orang itu mempunyai pemikiran hal seperti itu. Yang kedua, adanya renggangnya hubungan atau dengan lingkungan sekitar. Tentu ini juga sudah punya, mungkin kita pernah mengalami ketika kita punya teman yang sudah terjerat adanya judi online seperti ini, dan kemudian
mereka akan melakukan bagaimana meminjam uang kita, atau dia akan menarik diri karena mungkin pinjamannya terlalu banyak, karena mungkin mereka sudah terlanjur meminjam nggak bisa mengembalikan, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar oleh hak peminjamnya, pinjam uang tadi, sehingga mereka malu, sehingga mereka menarik diri dari lingkungan. Nah, inilah yang menyebabkan adanya renggangan hubungan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua, adanya gambling disorder. Gambling disorder ini juga menjadi fenomena atau dampak dari psikologis seseorang. Terus yang ketiga, adanya kecemasan yang terlalu berlebihan. Dengan adanya dampak kecemasan yang terlalu berlebihan dan itu nanti tidak bisa dikontrol secara psikologis, nanti akan menimbulkan adanya gejala depresi, dan depresi ini bila nanti kalau berkelanjutan nanti mungkin akan menjadi penyakit secara psikologis disebut gangguan post traumatic disorder atau PTSD. Baik teman-teman, sebagai pendukung untuk teori pendekatan psikologi yang kita gunakan, kita coba nanti menggunakan psikoanalisis atau dari Sigmund Freud ya. Sebagai ternyata dari kalau kita melakukan pendekatan dari psikoanalisis, sebagian pelaku judi online itu mereka rata-rata tidak menyadari loh bahaya resiko yang timbul di kemudian hari, ya kan? Karena memang mereka harapannya itu tinggi pada fokus titiknya kemenangan dan memudahnya mereka mendapatkan keuntungan hanya dengan main game. Terus menurut dari penelitian Don M. Piren, Indonesia memimpin sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbanyak di dunia. Wow, bayangkan teman-teman, hasil survei penelitian ini menunjukkan jumlah di negara Indonesia mencapai 122.000 orang pengguna judi online, terjerat judi online. Yang kedua adalah negara Kamboja, yang ketiga adalah Filipina, ketiga Myanmar, Rusia, Vietnam, dan Malaysia. Dan rata-rata kalau kita melihat dalam pergerakan judi online ini yang menjadi dominan ya, yang menjadi banyak adalah judi slot. Yang kedua adalah judi domino, poker online, kasino, judi bola, judi games, judi pemain kartu, judi olahraga virtual, dan untuk permainan angka. Wow ya, jumlahnya sangat besar ya, 201.000 orang Indonesia terjerat judi online. Nah, fenomena kecanduan judi ini merupakan gangguan mental ya sebenarnya, yang disebabkan sebagai patologisal gambling atau judi patologis, yaitu adalah gangguan psikologis yang terjadi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan dorongan untuk berjudi. Meskipun sih sebenarnya sedikit mereka juga menyadari adanya konsekuensi negatif yang mungkin nanti akan timbul. Gejala klinis dari kronis ini meliputi dorongan yang sangat kuat untuk berjudi, sehingga seseorang mengalami kesulitan untuk menghentikan aktivitas berjudi, meningkatnya gangguan emosional saat tidak berjudi, serta menggunakan judi sebagai mekanisme untuk mengatasi masalah stres, atau biasanya untuk meluang waktu saja ya, waktu-waktu senggang mereka ketika mereka libur, awalnya mereka pulang kerja, istirahat sambil scroll, ternyata itu nanti menjadi bad habit sehingga nanti menjadi kecanduan. Jika kita kaji menggunakan psikoanalisis yang tadi kita bahas dari Sigmund Freud, menunjukkan bahwa para pelaku judi online ini awalnya hanya sekedar mereka itu coba-coba.
Akan tetapi karena faktor ingin mendapatkan validasi yang tinggi dan keinginan selalu menjadi pemenang, keinginan mimpi untuk menang, maka si pelaku ini sulit untuk menyadari bahwa setiap perjudian pasti membawa dampak atau kekalahan. Yang biasanya sering terjadi dampak adalah para pelakunya. Nah, bandar mah sering menang ya, tapi itu tanpa disadari oleh para pelaku judi online. Perlu diketahui juga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini mengungkapkan, ini mengejutkan sekali, bahwa nilai transaksi judi online di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada kuartal pertama tahun 2024 telah menunjukkan mencapai 600 triliun. Wow, 600 triliun ini untuk hanya judi online. 600 triliun itu kalau misalnya dibagikan ke masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin, pasti banyak ya mendapatkannya. Nah, ini adalah datanya teman-teman dari data PPATK. Terus kemudian kecanduan judi online, kita sekarang masuk pada kesimpulan ya. Boleh nanti teman-teman boleh sharing, boleh bertanya. Jadi pada intinya kesimpulan yang mungkin kita bisa bahas hari ini adalah kecanduan online dapat dianalisis sebenarnya teman-teman dengan menggunakan compulsive behavior yang menunjukkan bahwa mereka ingin bertindak seperti ini, namun karena mereka merasa ingin bertindak seperti itu, ya, mereka harus berlaku seperti itu. Hal ini ditunjukkan oleh Garni dan Alexi. Kajian dari psikoanalisis dari Freud menemukan tentang lebih pembahasan tentang ide, ego dan superego, menunjukkan bahwa para pecandu judi online didominasi oleh unsur IG yang merupakan unsur kenikmatan, sehingga mereka terus-menerus bermain tanpa memikirkan baik buruknya. Nah, pengaruh yang ditimbulkan oleh judi online adanya munculnya rasa tamak yang selalu menginginkan untuk menang lebih banyak, tantangan pada nasib yang selalu menguasai pemikiran penjudi untuk tidak berhenti bermain karena masih ada kesempatan dan perputaran roda kehidupan yang mungkin mereka nanti bermimpi untuk alami nanti menjadi pemenang. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman dari kesimpulan hari ini. Tapi hari ini kita dapat insight untuk diperoleh dari fenomena yang terjadi yang marak saat ini. Yang pertama adalah lebih mengenal bahaya judi, dampaknya pada diri sendiri maupun keluarga maupun lingkungan kita. Yang kedua adalah kita dapat menggunakan teknologi dengan tepat seperti memblokir iklan judi. Yang ketiga, mencari lingkungan yang mendukung, karena ketika kita berada pada lingkungan seperti itu, teman-teman yang seperti itu, ya kita juga mudah nanti akan masuk juga terhadap kebiasaan berjudi online. Menghindari situs berisiko tinggi seperti kasino, situs perjudian online. Menghapus aplikasi judi dari ponsel dan perangkat lain, menghindari orang lain, tempat dan aktivitas yang kita kaitkan dengan perjudian. Berhati-hatilah dengan pesan atau nomor yang kita tidak kenal, terutama yang menawarkan tentang judi online, terutama dalam aplikasi-aplikasi maupun dalam media sosial. Baik teman-teman, terima kasih hari ini kita sudah berbincang banyak ya tentang maraknya adanya fenomena judi online terutama di masyarakat Indonesia. Thank you, terima kasih. Nama saya Antonius Giarno. Terima kasih, sampai jumpa kembali di waktu dan kesempatan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Movavi